anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali sebagaimana biasa insyaallah tabaraka wa taala kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan pagi kali ini Ahad 8 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita masih berada pada pembahasan tentang bab mayusidu saum, bab tentang pembatal saum. Di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui beberapa hal yang membatalkan saum. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala ya termasuk pembatal puasa, puasa. Sehingga siapa saja yang makan dan minum secara sengaja, maka puasanya batal. Atau dengan memasukkan sesuatu yang sampai ke tenggorokannya, ke dalam tenggorokannya, maka ini juga menjadi pembatal puasa. Di antara pembatal puasa saya sebutkan juga adalah muntah dengan cara sengaja. Entah misalkan dengan memasukkan jarinya ke bagian tenggorokan atau dengan cara menekan perutnya sehingga dia muntah. Ini termasuk pembatal puasa. Kemudian saya menyebutkan bahwasanya boleh seseorang makan dan minum apabila dia ragu-ragu apakah ini sudah masuk waktu subuh atau belum masuk waktu subuh. Dan tentu ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, ini dibangun di atas kaidah yang masyhur di antara para ulama, yaitu kaidah yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya yang namanya keyakinan ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Oleh karena itu ketika seseorang dalam keadaan misalkan makan sahur dan dia ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum, maka boleh tidak dia masih melanjutkan sahurnya? Boleh tidak Pak? Boleh. Kenapa? Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi keyakinan di sini apa? Keyakinan di sini kata ulama adalah belum masuknya waktu subuh. Sementara ragu-ragu di sini adalah masuknya waktu subuh, sehingga keyakinan belum masuknya waktu subuh tidak bisa dihilangkan dengan keraguan dengan masuknya waktu subuh. Hanya saja yang perlu kita perhatikan baik-baik kalau kita berbicara tentang masuknya waktu subuh dan juga masuknya waktu-waktu sholat yang lainnya, sebenarnya bisa kita ketahui dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan bilaini. Yang pertama adalah dengan mata melihat secara langsung. Karena yang namanya subuh itu kapan terjadi? Kalau telah muncul apa? Muncul fajar. Fajar yang kedua yang disebut dengan fajar shadiq. Cahaya yang sifatnya horizontal yang terlihat di ufuk timur, itulah yang namanya fajar. Dan fajar bukan matahari. Ya, fajar adalah cahaya yang memang terlihat di ufuk timur, yang mana cahaya ini muncul sebelum terbitnya matahari. Nah, terkadang cahaya ini ada yang memanjang vertikal, ada yang horizontal. Yang menanda akan masuknya waktu subuh adalah cahaya yang sifatnya horizontal. Inilah yang dinamakan dengan fajar shadiq, dan inilah pertanda sudah masuk waktu subuh. Tetapi ikhwati fillah azallahu yakum, permasalahan melihat secara langsung ini di zaman kita agak sulit. Terutama di kota-kota besar, sebesar di kota-kota lain agak sulit. Apalagi kalau misalkan daerah tersebut memiliki banyak lampu, ya maka akan semakin sulit. Apalagi kalau misalkan daerah tersebut termasuk daerah yang rendah, juga akan semakin menambah
permasalahan melihat fajar ini zaman kita sekarang sulit, kecuali kalau misalkan dia berada di tepi pantai, yang pantai tersebut mengarah ke arah terbitnya matahari, atau dia berada di gunung yang dia bisa melihat ke berbagai macam arah, maka ini memungkinkan untuk melihat fajar yang kedua, untuk melihat fajar shadiq. Nah, kita di kota besar seperti ini, di perkotaan seperti ini, di pemukiman seperti ini akan sangat sulit melihat yang namanya fajar shadiq. Oleh karena itu, untuk bertumpu kepada melihat fajar di waktu subuh ini sulit. Apa solusinya? Solusinya cara yang kedua, yaitu apa? Dengan cara kabar dari orang yang terpercaya bahwasanya waktu sholat telah masuk. Dan dahulu biasanya ini dijalankan oleh para muadzin, oleh para muadzin. Jadi para muadzin zaman dahulu itu mereka punya kemampuan dan ditugaskan untuk melihat, ya, diantaranya terbitnya fajar. Maka mereka lah yang memberikan kabar kepada manusia bahwasanya waktu sholat, di antara waktu sholat subuh telah masuk. Ya, waktu sholat subuh telah masuk. Tapi ini pun pula, kita lihat tidak semua orang muadzin punya kemampuan seperti ini. Dan sekali lagi pula, untuk melihat fajar di tempat kita yang semacam seperti ini akan sangat sulit. Sehingga solusi yang ketiga apa? Solusi yang ketiga adalah dengan cara mengikuti perhitungan hisab yang bisa kita lihat di internet atau yang bisa kita lihat di jam-jam sekarang ini berdasarkan perhitungan. Dan kata para ulama, perhitungan adalah perhitungan dari peredaran matahari, bukan peredaran bulan. Adapun peredaran bulan banyak khilaf di dalamnya. Sedangkan peredaran matahari hitung-hitungan yang ini hampir bisa dikatakan tidak ada khilaf di antara para ulama mengenai cara penghitungannya. Sehingga yang kita praktekkan zaman sekarang ini kebanyakan adalah berpegang kepada bukan kepada melihat mata dengan mata secara langsung, bukan dengan kabar dari para muadzin yang dia terpercaya, karena para muadzin pun akan mengikuti dengan cara yang ketiga, apa itu? Dengan cara melihat jam, melihat jam. Maka di antara solusi agar kita tahu masuk waktu subuh adalah dengan melihat waktu tersebut, dengan melihat jam. Antum bisa lihat gampang, tidak ada alasan sama sekali. Kita sudah punya internet, tinggal antum ketik, tanya internet, tanya Google, tanya kapan masuk waktu sholat subuh, pasti ngasih jawaban. Waktu sholat subuh sekarang jam berapa? 4.25 ya. 4.25. Nah, ketika sudah 4.25, misalkan kita sedang Ramadan, hentikan makannya. Hentikan makannya. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Ustaz, tapi kan belum pada azan. Iya, karena kan para muazzinnya belum tahu bagaimana dengan masuk waktu subuh tersebut. Sehingga ya jangan jadikan patokan zaman sekarang. Agak sulit bagi saya kita menentukan masuknya waktu subuh dengan hanya azan saja, tetapi juga mesti melihat kepada jam. Dan ini diperingatkan oleh para ulama kita, di antara oleh Syekh Abdul Salam Ash-Shuwairi. Beliau salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau memperingatkan masalah ini. Sebagian orang, kata beliau, mereka tidak memperhatikan jam dengan masuknya waktu subuh. Kadang jamnya telat, subuhnya telat, tapi dia masih makan. Sedangkan secara hitung-hitungan itu sudah masuk waktu subuh. Sehingga alhamdulillah perhatikan juga masuk waktu subuh dengan melihat jam. Meskipun belum azan, lebih baik kita berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi kalau misalkan dia berada pada suatu tempat yang tidak memungkinkan tiga hal ini dan dia ragu-ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum, maka masih waktu sahur. Boleh dia masih makan, boleh dia minum dan seterusnya, karena belum masuk waktu subuh. Tapi ini yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian Syekh rahimahullah taala beliau mengatakan, wa in aftara bi jima'in fa alaihi al-kafaratu ma'al qada. Kalau seseorang kemudian puasanya batal karena sebab melakukan hubungan ya dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal.
maka puasanya batal. Tapi puasa batal, apakah dia boleh makan dan minum? Seorang suami dan istri melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Kata para ulama, puasa mereka batal. Tapi apakah mereka boleh makan dan minum, atau harus menahan dirinya dari makan dan minum? Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat mereka harus menahan dirinya dari makan dan minum. Kan tidak boleh kalau sudah batal puasa seperti ini kemudian bersenang-senang dengan makan dan minum. Enak banget Pak. Sudah puasa, enggak puasa sehari dilanjutkan dengan makan-makan dan minum. Maka kata para ulama, mereka tidak boleh melanjutkan atau mereka tidak boleh makan dan minum. Sehingga mereka harus menahan dirinya dari makan dan minum, meskipun mereka telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang ketika mereka sedang berpuasa. Ma'al qada fa'alaihi kafaratu ma'a al-qada. Maka bagi sang suami ini ada kafarah. Ada kafarah ma'al qada, disertai dengan nanti mereka mesti mengqada hari yang mereka tinggalkan karena mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang di siang hari dari bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Kafaratu az-zihar. Kafarahnya adalah kafarah zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah seorang suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Tapi maksudnya apa Pak? Apa yang dimaksud dengan seorang suami menyerupakan istrinya seperti ibunya? Secara fisik? Bukan. Karena secara fisik yang namanya manusia mungkin ada kemiripan. Meskipun mereka tidak punya hubungan darah, itu mungkin. Bukankah kita pernah melihat ada orang yang mungkin mirip dengan orang yang kita kenal, atau kita melihat ada orang yang mukanya mirip dengan kita, padahal secara hitung-hitungan, secara garis kekerabatan, nasab tidak punya hubungan dengan kita sama sekali. Sehingga bukan ini maksud dengan zihar. Yang maksud dengan zihar adalah seorang suami menyamakan kedudukan istrinya seperti kedudukan ibunya. Sebagaimana seorang ibu tidak boleh disentuh lebih jauh oleh anaknya, maka seorang istri, dia bermaksud dengan zihar ini, tidak boleh disentuh oleh suaminya. Ini dimaksud dengan zihar. Inilah dimaksud dengan zihar. Sehingga ketika seorang suami mengatakan kamu seperti ibu saya, kalau dia bermaksud kedudukan istrinya seperti ibunya yang tidak boleh disentuh lebih jauh, maka namanya perbuatan zihar. Perbuatan zihar. Nah, zihar ini kalau diucapkan oleh suami, maka dia mesti bayar kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, dia membebaskan budak. Tapi zaman budak zaman kita sekarang sudah tidak ada. Maka dengan cara yang kedua, apa itu? Dengan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Puasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan kata para ulama, kalau 1 hari kelewatan dari berpuasa ini, maka dia mesti mengulang lagi dari awal. Dia mesti mengulang lagi dari awal. Kalau puasa 2 bulan tidak bisa, maka dia dengan cara apa? Dengan cara memberi makan kepada 60 orang miskin. Dengan cara memberi makan kepada 60 orang miskin. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang Arab Badui, dia datang kepada Rasulullah SAW sambil telah hari, kata dia, ya Rasulullah, halaktu. Kata orang Arab Badui ini, wahai Rasulullah, aku telah celaka. Kata Rasulullah, apa yang mencelakakan dirimu? Kata beliau, kata orang Arab Badui ini, saya telah berbuat sesuatu dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, bebaskanlah budak. Maka kata dia, saya tidak punya budak. Kemudian kata dia, kata Rasulullah SAW, kalau begitu, ya berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Maka kata orang Badui ini, saya tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja sudah kebablasan dengan istri, suruh dipuasa 2 bulan
berturut-turut, maka Rasulullah kemudian mengarahkan agar dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Maka inilah kafaratnya orang yang berbuka puasa. Ia membatalkan puasanya di siang hari dengan istri. Maka ikhwatifillah azzalallahu, ini berhati-hati dan kita mendekati istri ketika siang hari di bulan Ramadan. Walaupun nanti saya juga akan membahas tentang masalah misalkan mencium istri, bolehkah dia siang hari seorang suami mendekati istrinya? Maka juga nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa tukrahul qiblatu, yang kita bilang, dan dimakruhkan seorang suami mencium istrinya liman tuhaniku syahwatahu, yang syahwatnya bisa bergerak timbul kalau dia mencium istri. Mencium istri pada siang hari bulan Ramadan, apa hukumnya, Pak? Mencium istri pada siang hari bulan Ramadan, hukum asalnya apa? Ini ada anak-anak, gak apa-apa ya. Apa hukumnya? Hukumnya saya. Iya, gak puasa juga hukumnya saya. Ini di siang hari bulan puasa, apa hukumnya? Hukum asalnya kata para ulama adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh. Berarti halal. Dalilnya apa? Dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencium Aisyah radhiyallahu taala anha di siang hari bulan Ramadan. Sehingga dari sini kata para ulama berarti hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Tetapi kalau dikhawatirkan syahwatnya akan bangkit dengan perbuatan ini, maka kata para ulama hukumnya menjadi makruh. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa kana amlakakum li'irbi. Rasulullah adalah orang yang paling kuat di antara kalian yang bisa menahan hawa nafsunya. Maka bagi Rasul, karena Rasul kuat menahan, hukumnya boleh. Dan bagi kita yang kuat menahan juga hukumnya boleh. Tapi kalau melakukan perbuatan tersebut syahwatnya akan menjadi bangkit, maka hukumnya menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Dan bisa menjadi haram. Kapan? Kalau misalkan dia khawatir dengan perbuatan tersebut ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Maklum Pak ya, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Kalau misalkan dia khawatir dengan melakukan perbuatan tersebut ada sesuatu yang keluar dari dirinya, maka ini hukumnya menjadi haram. Ini hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu apa yang kita lakukan, yang terbaik adalah tidak melakukannya. Yang terbaik adalah tidak melakukannya. Karena yang namanya laki-laki itu tidak tahu. Ya. Kadang-kadang tidak kuat, kadang-kadang tidak kuat. Maka yang terbaik adalah menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Ustaz, itu kan sayang. Ya sayang kan tidak harus ketika siang hari bulan Ramadan, dan tidak harus di bulan Ramadan pula menunjukkannya. Itu bisa di luar bulan Ramadan, bisa di malam seterusnya. Maka perhatikan masalah ini. Kemudian saya menyampaikan pembahasan tentang perbuatan yang mungkin disangka sebagian orang sebagai pembatal puasa padahal bukan. Apa kata beliau? Wa yajibu ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa syatmin wa namimatin kulla waqtin lakinna lis-shaimi akadu. Kata beliau rahimahullah taala, wajib bagi seorang untuk menjauh dari perbuatan dusta, menjauh dari perbuatan ghibah, menjauh dari perbuatan mencela dan menghina orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan mengadu domba setiap waktu. Tetapi bagi orang-orang yang berpuasa, maka perbuatan ini jauh lebih kuat untuk kita hindari. Berarti tidak boleh dusta, tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh mencela orang lain, terutama ketika sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah, ya, ketika siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan yang zur. Apa perkataan yang zur? Perkataan yang zur kata ulama perkataan dusta. Perkataan dusta. Sehingga berbohong ini termasuk perkataan zur. Apa
menggibah orang lain. Ya, kita merasa di orang lain, gibahin ustadznya, ya, gibahin teman-temannya, gibahin tetangganya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh kita menggibahi orang tersebut. Apalagi orang-orang yang punya kedudukan, orang berilmu, ya, ataupun orang-orang yang terpandang di masyarakat, maka tidak boleh kita menggibahi mereka. Itu jauh lebih berat lagi. Itu jauh lebih berat lagi. Maka hindari dari perbuatan kita membicarakan orang lain. Meskipun membicarakan orang lain paling enak kan? Enak. Antum kalau ikut majelis yang ada menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain, senang kan? Sebagian orang kan senang. Oh, disebutkan kesalahan si fulan, oh disebutkan aib si fulan, itu matanya langsung melek. Tapi kalau disebutkan tentang firman Allah dengan sabda Rasulullah, kadang-kadang kita matanya sudah sepet. Tapi kalau disebutkan kesalahan orang, aib orang lain, maka subhanallah. Dan ini namanya ghibah. Ini namanya ghibah. Karena ini masalah ghibah adalah menyebutkan, ya, aib yang dimiliki orang lain, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Meskipun sebagai ulama memberikan skala lebih detail lagi, ketika orang tersebut tidak ada, atau ketika kita menyebutkan perkara tentang orang dibicarakan dan dia tidak senang dengan perkara tersebut, itu juga ghibah. Maka ya fillah azanallahu yakum, hindarilah perbuatan ghibah. Hindarilah perbuatan ghibah. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan, kesalahan orang lain, itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Dan seperti memakan bangkai saudaranya. Aku bayangkan kalau kita makan bangkai, senang kan? Kalau misalkan ayam tiren, aku makan, meskipun digoreng kira-kira senang kan? Tidak senang. Tapi kok kita senang bicarakan kesalahan orang lain, kesalahan si fulan, kesalahan si alam, aibnya si fulan, kita bicarakan. Tidak boleh kita bicarakan. Tidak boleh kita bicarakan. Apalagi kalau hal itu masih sekedar atau sebatas dugaan-dugaan dan dakwaan belakang. Apalagi kalau itu masih sekedar dugaan-dugaan belakang. Oh si fulan kayaknya begini ya, bicarakan, apalagi disampaikan ke banyak orang, itu baru sekedar dugaan. Maka tidak boleh kita membicarakan hal yang masih bersifat dugaan. Oh kayaknya si fulan telah memukul ini si istrinya. Ini dugaan. Maka tidak boleh kita bicarakan, seperti termasuk ghibah. Ini termasuk ghibah. Maka hindari perbuatan ghibah wa fillah azanallahu yakum, apalagi di bulan puasa. Termasuk dusta, termasuk mencela orang lain. Dan mencela di zaman sekarang terkadang bukan dengan lisan saja. Sehingga orang lain, Ustaz, itu kan kata Allah, kata Rasulullah, atau dalam hadis qudsi, man lam yada qaul zur, siapa saja tidak meninggalkan perkataan dusta. Saya tidak berkata dusta, cuma saya penting hal-hal yang dusta, hal-hal yang mencela orang lain, sama tidak? Sama saja. Kita membuat tulisan di media sosial mencela orang lain, mengetik dengan jari-jari kita, membicarakan orang lain dengan jari jemari kita, itu termasuk perbuatan yang mesti kita hindari. Apalagi kalau ini di bulan puasa. Karena yang namanya puasa ya qulillah azallahu yakum, bukan cuma sekedar menahan makan dan minum saja. Bukan cuma sekedar menahan nafsu saja, tetapi juga menahan lisan, tangan kita dari mencela dan mencederai kehormatan orang lain. Itulah nama puasa. Itulah yang namanya puasa. Sehingga jangan sampai ketika kita masih puasa, tetapi masih ada majelis ghibah di dalamnya, masih ada majelis membicarakan aib di dalamnya, meskipun lewat media sosial. Maka hindari perbuatan ghibah, perbuatan dusta, perbuatan mencela orang lain, mengadu domba. Ya, tidak boleh kita mengadu domba antara sesama kaum muslim. Lakinna lisaimi akan. Ini semakin dikuatkan untuk kita hindari ketika kita sedang berpuasa. Wa yusannu kaffuhu amma yukrahu, dan disunahkan ya kita menahan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci dalam puasa. Disunahkan kita menghindari
berlebihan dalam berbicara tentang perkara dunia. Ketika sedang berpuasa, ikhwatifillah azanallahu wa iyyakum, usahakan jangan kita kebanyakan bicara tentang dunia. Ketemu dengan sahih, ketemu dengan teman, ketemunya apa? Bicaranya apa lagi? Bicara masalah bisnis. Bicara bagaimana cara membesarkan ya bisnisnya, perusahaannya, dagangannya, ya, tijarahnya. Hindari perbuatan seperti ini. Bukan terlarang, tetapi jangan berlebihan. Berlebihan. Kenapa? Karena para salaf radhiyallahu taala, para sahabat radhiyallahu taala, mereka menghindari perbuatan dari membicarakan perkara-perkara dunia ketika sedang berpuasa. Para sahabat di antaranya Abu Hurairah, ketika sedang berpuasa beliau ini banyak diam diri di masjid. Ketika ditanya kepada Abu Hurairah, kenapa engkau banyak berdiam diri di masjid? Saya khawatir kalau saya keluar nanti kebanyakan akan berbicara tentang dunia. Karena betapa banyak di antara kita ketika sedang berpuasa masih bicara tentang dunia, masih bicara bagaimana cara mencari keuntungan, caranya membesarkan usaha dan bisnisnya. Sekali lagi tidak salah, tetapi ini perkara-perkara yang tidak disukai ketika kita sedang berpuasa. Ya sesekali tidak masalah, tetapi jangan kita rutinkan. Ketemu majelis, ketemu teman, majelisnya itu lagi. Ketemu dengan teman yang lain, majelisnya itu lagi. Maka ya kata Syekh, hindari perbuatan itu termasuk perbuatan sunnah. Menghindari dari kita perbuatan membicarakan tentang dunia. Wa in syatamahu ahadun falyaqul inni sha'im. Dan kalau ada seseorang yang mencela dia, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Diucapkan apa dalam hati? Diucapkan atau dalam hati, Pak? Diucapkan. Kalau dalam hati boleh tidak? Ada orang memukul antum, menghina antum, menjelek-jelekan antum dan keluarga antum misalnya. Kemudian antum bilang, saya puasa, tapi dalam hati saya sedang berpuasa. Tapi dalam hati boleh tidak? Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh dalam artian ya memang paling afdal adalah kita mengucapkan dengan lisan. Yang pertama untuk mengingatkan diri kita, yang kedua untuk mengingatkan orang yang sedang mencela kita. Maka kita katakan saya sedang berpuasa. Tapi Imam An-Nawawi juga mengatakan boleh ya kita mengucapkan dalam hati kita. Kenapa? Untuk menguatkan diri kita. Karena orang-orang ketika sedih hina dirinya atau orang lain atau keluarganya misalkan, apa yang terjadi? Biasanya dia emosi marah. Maka untuk menahan diri dari emosi, dia menguatkan diri dengan mengatakan saya sedang puasa. Walaupun yang terbaik adalah wallahu a'lam mengucapkan dengan lisan. Maka kalau ada orang mencela kita, ada orang menzalimi kita, katakan saya sedang puasa. Kenapa? Supaya kita diri kita ingat kita sedang puasa, dan supaya mengingatkan orang yang hendak menyerang diri kita. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Masyaallah muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara atau tidak sengaja menggibahi orang lain, tidak sengaja berdusta, ya mungkin tidak sengaja mencela orang lain, apakah ini menjadi pembatal puasa? Pembatal puasa bukan, Pak. Gibah ketika sedang puasa, ini pembatal puasa bukan? Bukan, tapi bisa jadi perusak nilai puasa. Maka bisa jadi nilai pahala puasanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi bahkan nilai puasanya hilang sama sekali. Dia capek-capek menahan makan, capek-capek menahan minum dan syahwatnya, tapi kemudian ghibah atau berdusta atau misalkan mencela orang lain atau namimah, mengadu domba antara sesama kaum muslimin, maka bisa jadi nilai pahala puasanya berkurang atau bahkan bisa jadi hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan pembatal puasa. Kita beralih kepada pembahasan berikutnya. Saya akan menyebutkan hal-hal disunahkan ketika berpuasa. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Beliau mengatakan wa yusannu ta'jilul iftar idza tahaqqaqal ghurub. Disunahkan mengerjakan berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib. Disunahkan menyegerakan
berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib. Jadi berarti masuk waktu maghrib, gimana cara tahunya? Sama seperti cara tahu waktu subuh. Yang pertama dengan melihat langsung. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat, Pak? Gimana cara mengetahui waktu maghrib dengan cara melihat? Oh, ini bukan para muazzin ini. Gimana cara kita mengetahui masuknya waktu maghrib dengan cara melihat? Apa yang kita lihat? Yang kita lihat apa, Pak? Lihat apa? Syafaq? Bukan. Syafaq itu nanti ketika sudah masuk waktu maghrib. Syafaq itu memang kadang kelihatan sebelum maghrib dan bersaatan dengan maghrib, tapi terkadang juga terlihat setelah maghrib. Itu bukan syafaq. Tapi dengan cara melihat apa? Lihat apa, Pak? Karena kebanyakan kita melihatnya jari, bukan lihat mata hari. Yang pertama dengan melihat mata hari. Caranya dengan melihat matahari. Kalau matahari telah tenggelam sepenuhnya, maka itu pertanda sudah masuk waktu maghrib. Tapi di tempat kita seperti ini sulit. Kenapa? Karena banyak bangunan. Ustaz, matahari sudah tenggelam. Mana itu matahari nggak kelihatan? Padahal matahari kehalang sama genteng rumah. Misalkan dibilang sudah tidak kelihatan. Bukan, kelihatan itu terlihat tenggelam di ufuk barat atau timur, ufuk barat. Ufuk itulah sejauh pandangan mata itu namanya ufuk. Jadi ketika kita memandang dengan pandangan paling jauh, itulah yang namanya ufuk. Ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat, maka itulah pertanda telah masuk waktu maghrib. Nah, kalau kita sekarang susah. Kalaupun kelihatan matahari tenggelam, kadang-kadang itu tenggelam beneran atau terhalang sama bangunan. Oleh karena itu pula untuk melihat seperti ini kadang-kadang mesti hati-hati. Yang kedua, kalau melihat tidak mungkin maka dengan cara dikabarkan. Siapa mengabarkan? Para muadzin. Maka para muazzinlah menjadi patokan kita untuk mengetahui masuknya waktu maghrib. Tapi terkadang yang muadzin juga sama, Pak, ngapain buka puasa dulu sehingga kadang-kadang azannya telat 5 menit, 10 menit baru azan. Puasa enggak azan yang buka-buka ini. Ternyata muazzinnya sedang buka puasa dulu. Maka dengan cara yang ketiga juga bisa sebenarnya dengan cara melihat jam. Dengan cara melihat waktu. Sekarang maghrib jam berapa ya? 6 lewat 9 kalau saya. 6 atau 6 lewat 10. Maka ketika sudah menunjukkan 6 lewat 9, kita sudah bisa berbuka. Apalagi mungkin sebagai tempat yang antum yang azan maghribnya telat. Azan maghribnya telat, kasihan istri antum nungguin buka puasa, anak antum nungguin buka puasa. Kok nggak azan sudah jam 6.10 nggak azan padahal harusnya sudah baru 6.15. Maka wallahu alam yang terbaik adalah dengan melihat jam. Yang terbaik adalah dengan lihat jam. Ya, maka lihat jam sudah masuk belum. Kalau sudah maka silakan berbuka. Nah, ini cara mengetahui waktu maghrib. Tapi pastikan sudah masuk belum, entah dengan cara melihat, entah dengan cara mendengar azan, atau entah dengan cara melihat waktu. Kalau sudah maka silakan berbuka. Tapi kalau dia ragu-ragu, tidak bisa dengan 3 cara ini, dia ragu-ragu sudah masuk waktu maghrib apa belum, boleh buka atau tidak? Ustaz, saya nggak tahu Ustaz, matahari nggak bisa saya lihat, azan juga nggak kedengaran, jam saya nggak ada misalkan, dan nggak tahu masuk waktu maghrib pukul berapa, boleh tidak buka puasa? Boleh nggak, Pak? Tidak boleh, tidak boleh buka puasa. Kenapa? Kaedahnya sama tadi dengan yang masuk waktu subuh. Apa kaedahnya? Kaedahnya al-yaqin la yazulu
Bisa yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin dan yang ragu mana? Yang yakin itu berbuka atau yang yakin itu tidak berbuka? Yang yakin yang berbuka, yang yakin itu belum masuk waktu maghrib. Itu yang yakin. Yang tidak yakin adalah masuk waktu maghrib. Itulah yang tidak yakin. Tadi kalau subuh, yang yakin apa? Belum masuk waktu subuh. Yang ragu-ragu apa? Sudah masuk waktu subuh. Berarti boleh masuk terus sahur? Boleh. Tapi kalau masalah maghrib, mana yang yakin dan mana yang ragu? Yang yakin belum masuk waktu maghrib. Yang yakin belum masuk waktu maghrib. Yang ragu-ragu yang sudah masuk waktu maghrib. Maka keyakinan belum masuk waktu maghrib tidak bisa dikalahkan dengan keraguan sudah masuk waktu maghrib. Sehingga kata ulama tidak boleh dibuka puasa. Tidak boleh dibuka puasa. Ustaz kok bingung ya? Kenapa kok yang subuh seperti ini, kok maghrib seperti ini? Yang paling gampang caranya, Pak, lihat mana yang lebih dahulu dan lihat mana yang terakhir. Yang lebih dahulu dia yang yakin, yang terakhiran yang kedua dialah yang ragu-ragu. Contoh misalkan, kaidah ini bisa kita gunakan kalau lagi ragu-ragu dalam sholat zuhur, ragu-ragu sudah 2 rakaat apa sudah 3 rakaat. Yang kita pilih sudah berapa rakaat, Pak? Saat saya sholat Ustaz tadi semua saya ragu-ragu. Sholat saya tadi di tengah-tengah sholat saya ragu-ragu 2 apa 3? 2 apa 3? Kalau gitu dia sudah sholat berapa rakaat, Pak? 2. Kenapa? Karena dahulu yang lebih dahulu angka 2 apa angka 3? Angka 2, maka angka 2 lah yang yakin. Angka 3 yang belakangan maka dialah yang ragu-ragu. Maka kalau yakinnya 2, ragu-ragunya 3, berarti yang dipilih adalah yang 2, sehingga dia harus menambahkan 2 rakaat lah, 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Nah, sama tadi dengan puasa sebelum masuk waktu maghrib, belum masuk waktu maghrib itulah yang yakin. Sudah masuk waktu maghrib itulah yang ragu-ragu, maka tidak boleh dia berbuka puasa. Kenapa? Karena keyakinannya belum masuk waktu maghrib. Contoh yang lain dalam masalah berwudu. Tadi dia berwudu sudah berwudu. Cuma sekarang dia ragu-ragu apakah masih ada wudu atau tidak ada wudu. Tadi dia sudah wudu, tapi sekarang ragu-ragu apakah dia sudah berwudu atau belum, apakah masih ada wudu atau tidak ada wudunya. Kalau gitu, orang ini masih punya wudu atau tidak ada wudu, Pak? Misalkan jam 10 dia wudu misalnya. Jam 12 dia lupa tadi wudunya batal apa tidak batal, ragu-ragu batal apa tidak batal. Berarti masih punya wudu atau sudah tidak punya wudu? Masih punya wudu. Perhatikan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau misalkan seorang jam 10 dia wudu, jam 12 sholat zuhur, misalkan air terbatas lah, terus dia ragu-ragu, ini wudu saya sudah batal atau belum? Berarti wudunya sudah batal atau belum? Sudah batal atau belum, Pak? Belum batal. Kenapa? Karena pertama tadi apa? Yang pertama dia berwudu, maka itulah yang yakin. Yang kedua apa? Ragu-ragu apakah sudah wudu, apakah masih ada wudu atau belum, maka itulah yang kedua, wudunya batal. Ragu-ragu. Keraguan tidak bisa dibatalkan dengan keyakinan, tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Maka dia masih punya, mirip kasusnya beda sedikit. Dia ingat jam 10 wudunya batal, tentu dia punya wudu kemudian batal. Jam 12 dia ragu-ragu. Tadi saya sudah wudu belum ya? Tadi saya sudah wudu atau belum? Orang ini sudah wudu atau belum, Pak?
ingat dia kentut. Jam 10 dia ingat dia kentut misalnya. Cuma jam 12 dia ragu-ragu apakah sudah wudu atau belum. Berarti orang ini punya wudu atau tidak? Tidak punya wudu. Kenapa tidak punya wudu? Karena yang pertamanya dia yakin sudah buang angin, berarti wudunya batal. Kemudian dia ragu-ragu apakah sudah wudu lagi atau belum, sehingga di sini dia belum punya wudu, sehingga disunahkan sehingga dia harus berwudu kembali. Dia berwudu kembali. Tapi kembali lagi kepada masalah maghrib tadi, kalau dia ragu-ragu sudah masuk waktu maghrib atau belum, maka tidak boleh berbuka. Tapi kalau sudah masuk maka disunahkan untuk bersegera berbuka. Sehingga kalau sudah masuk waktu maghrib dengan salah satu dari 3 cara tadi, segerakan berbuka. Segerakan berbuka. Walahul fitru li ghalabati dhanni, dan boleh dia berbuka kalau prasangkanya kuat. Boleh dia berbuka kalau prasangkanya kuat. Jadi ini nggak yakin, tapi punya prasangka kuat bahwa telah masuk waktu maghrib. Boleh tidak berbuka puasa? Jawabannya boleh. Karena prasangka bukan ragu-ragu. Prasangka yang kuat itu bukan ragu-ragu. Kata para ulama, yang namanya ragu-ragu itu 50%. Itu ragu-ragu. Yakin, antara yakin tidak yakin 50%, 50% yakin, 50% tidak yakin. Itulah yang namanya ragu-ragu. Tapi kalau prasangka yang kuat berarti di atas 50% keyakinannya. Kalau dia punya prasangka yang kuat bahwasanya telah masuk waktu maghrib, boleh tidak berbuka puasa? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh dia berbuka puasa. Karena ikhwatifillah azanallahu iyyakum, dalam masalah hukum Islam itu banyak hukum yang dibangun di atas prasangka. Banyak yang dibangun di atas prasangka. Contohnya apa? Apa contoh hukum Islam yang banyak dibangun di atas prasangka penerapannya? Apa Pak? Apa contohnya? Contohnya yang kita temukan berupa perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang perlu kita pahami, perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama karena mereka tidak yakin 100% dengan apa yang mereka putuskan. Kenapa bisa tidak 100%? Karena ada kemungkinan pendapat yang lainnya juga benar. Pendapat yang lainnya juga benar. Dalam masalah misalkan mengucapkan basmalah, menjaharkan basmalah ketika sholat dalam Al-Fatihah, apa hukumnya? Menjaharkan basmalah dalam sholat jahar bagi imam, apa hukum menjaharkan basmalah pada Al-Fatihah? Atau juga kiasnya pada selain Al-Fatihah. Apa hukum menjaharkan basmalah pada Al-Fatihah ketika sholat jahar bagi imam? Apa Pak? Dijaharkan apa tidak? Dijaharkan apa tidak? Tidak dijaharkan. Tapi banyak tak orang atau imam yang menjaharkan? Baik, mereka menjaharkan ikut pendapat siapa? Mereka menjaharkan basmalah itu siapa? Ikut pendapat para ulama. Mereka yang tidak menjaharkan dengan basmalah itu, ya, ikut siapa? Ikut juga pendapat para ulama. Ini sebenarnya permasalahan yang dibangun di atas prasangka. Seandainya para ulama tersebut yakin dengan apa yang mereka pilih, tidak akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Tidak akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Oleh karena itu kebanyakan permasalahan dalam hukum Islam itu dibangun di atas prasangka. Prasangka itu artinya bukan yakin 100%, 90%, 51 sampai 99% itu yang namanya prasangka yang kuat. Itu yang namanya prasangka. Dan kebanyakan hukum Islam itu dibangun di atas prasangka.
Ustaz, kalau gitu tidak ada yang yakin ada. Contohnya apa? Contohnya kewajiban sholat 5 waktu. Ini termasuk hukum yang dibangun di atas keyakinan. Apa katanya? Para ulama hukumnya wajib. Dan kufur kalau orang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib. Artinya apa? Semua ulama yakin 100% bahwasanya tidak boleh kita meninggalkan sholat wajib. Sholat wajib ini hukumnya 5 waktu hukumnya wajib. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Sehingga para ulama mengatakan semua disepakat dihukumi kufur kalau dia mengatakan tidak wajib. Termasuk saum Ramadan, termasuk zakat fitrah, termasuk haji bagi yang mampu. Itu semuanya yang dibangun di atas keyakinan. Hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau kita mengatakan ini tidak wajib, para ulama menghukumnya sebagai perkataan yang kufur. Nah, ini contohnya yang yakin. Ini yang yakin. Tetapi kebanyakan furu'nya, kebanyakan permasalahan di bawahnya, cabang-cabangnya ini dibangun di atas perasaan. Sehingga kita akan lihat banyak perbedaan pendapat para ulama dalam masalah sholat, dalam masalah wudu, dalam masalah saum, dalam masalah wudu. Banyak perbedaan pendapat, banyak. Contohnya apa? Contohnya dibasuh kepala. Ketika membasuh kepala itu wajib seluruh kepala atau sebagian kepala saja? Sebagian pendapat para ulama. Meskipun kita yakin, sebagian kita yakin hukum adalah seluruh kepala, tetapi ternyata sebagian para ulama mengatakan tidak seluruhnya. Jadi pendapatnya siapa? Pendapatnya mazhab Hanafi dan juga pendapatnya mazhab Syafi'i. Hanafi mengatakan yang wajib itu cuma 1/4 kepala saja. Cuma 1/4 kepala saja itu yang wajib, kata mereka. 1/4 kepala itu apa? 1/4 kepala itu begini. Satu telapak tangan nama 1/4 kepala. Jadi kalau kita ngambil air dalam mazhab Hanafi, kemudian kita tempelkan ke kepala rambut kepala kita, itu namanya sudah 1/4 kepala. Jadi ini sudah sah menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i negeri kita, yang namanya mencukupi dalam masalah mengusap kepala itu sampai apa? Cuma sebagian rambut. Bahkan sebagian para ulama Syafi'i mengatakan meskipun cuma 1 rambut saja yang kita usap, maka usapan kepalanya sudah saja. Itu antum cuma rambut segini satu gini saja, nah itu sudah sah. Tapi sebagian para ulama mengatakan harus semuanya. Nah, kenapa bisa timbul perbedaan pendapat di antara para ulama? Karena adanya prasangka yang berbeda-beda di antara para ulama tersebut. Fa'ala kulli hal, ini contoh bahwasanya dalam masalah hukum Islam ada perkara-perkara dibangun di atas prasangka. Termasuk kalau kita berprasangka kuat telah masuk waktu maghrib, boleh kita wa yusannu ta'khirus sahuri, dan disunahkan mengakhirkan sahur. Jadi sunnah mengakhirkan sahur. Sehingga kalau bisa sahur itu jangan jam 1 malam. Jam 1 malam sudah sahur, jam 2 malam sudah sahur. Boleh tak boleh, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnahnya apa? Sunnahnya itu sahurnya diakhirkan. Tapi perhatikan ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Mengakhirkan sahur bukan berarti harus selalu makannya mepet-mepet dengan masuknya waktu subuh. Kadang kita ini mepet-mepet, sudah mau subuh baru makan 5 menit, 2 menit masih makan dan minum. Boleh tidak sebenarnya? Boleh, tetapi tidak sesuai sunnah. Ustaz masih 1 menit lagi, ya silahkan kalau ternyata misalkan kita belum minum. Tapi kalau sudah cukup minum, usahakan berhenti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, kalau tidak salah kepada Anas bin Malik sepertinya, ya, ketika ditanya bahwa saya Rasul berhenti makan sebelum masuk waktu subuh, sampai berapa lama jaraknya, ketika ditanya kepada Anas bin Malik, maka beliau menjawab qadra 50 ayat, kurang lebih sekitaran 50 ayat. Rasul sudah berhenti makan dari masuknya waktu subuh. 50 ayat itu kalau kita baca itu sekitar berapa menit kira-kira? Paling cuma sekitaran 5 menit, mungkin sampai 10 menitan. Maka sekitar waktunya kita sudah disunahkan berhenti makan.
Jadi jangan terus berhenti azan baru kemudian berhenti makan. Apalagi ternyata azannya telat, ya, jam 4.25, dia baru azan 4.35. 4.35 kita masih makan, berarti sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Maka ikhwatillah azallahu yakum, sekali lagi berhati-hati dalam masalah sahur. Ya, hati-hati dalam masalah sahur. Sunnahnya kita berhenti makan sebelum masuk waktu subuh. Syekh mengatakan malam yakhsha tulu al-fajri, selama belum dikhawatirkan masuknya waktu fajar. Sehingga kalau belum masuk waktu fajar silakan. Tapi kalau kita khawatir sudah masuk waktu subuh, maka berhenti. Maka berhenti, dan inilah yang terbaik. Dan sunnahnya kita berhenti sebelum masuk waktu subuh. Wa tahsulu fadilatus sahuri bi aklin aw syurbin wa in qalla, dan dapat fadilahnya sahur meskipun makan dan minumnya cuma sedikit, sehingga pas sahur itu tidak harus selalu makan yang banyak. Sahurnya sampai 2 tutup nasinya misalkan, ya gorengan masuk, rendang masuk, pokoknya semua makanan masuk, semua minuman ada. Boleh kan? Ya boleh saja. Boleh saja. Tapi yang paling baik adalah yang pertengahannya, cukup saja, tidak berlebihan. Dan bahkan orang yang makan cuma sedikit, orang yang minum meskipun cuma satu seruput saja, maka dia sudah mendapatkan fadilah dari sahur. Karena Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah, bersahurlah karena dalam sahur itu terdapat barakah. Maka meskipun cuma sedikit, maka sahurlah. Sahur, bangun cuma minum kemudian tidur lagi, dapat sahur tidak? Dapat sahur. Kemudian saya mengatakan wa yuftiru ala rutabin, dan dia berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu korma yang basah. Itu namanya rutab, korma yang segar. Jadi kita mungkin susah ya kalau dapat korma segar. Yang di kita itu namanya tamar, bukan rutab. Rutab itu yang masih baru dipetik, yang masih segar, yang bentuknya seperti melinjo atau benar-benar biji melinjo. Nah itu namanya rutab. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti cuma agak besar. Cuma penampakannya mirip seperti melinjo. Nah itulah yang disunahkan kita berbuka. Kalau bisa dengan rutab, maka dengan korma yang segar. Fa'in lam yajid fa'ala tamrin, tapi kalau tidak ada, maka dengan korma yang kering. Nah yang beredar di kita itulah yang namanya korma kering, itu namanya tamar. Bahkan yang sudah 5 tahun, sudah bertahun-tahun dipres itu kan, itu sebenarnya sudah bertahun-tahun. Ya, kadang-kadang sudah bertahun-tahun dikasih gula atau dikasih madu, biasanya kemudian dipres, itu yang korma yang sudah lama sebenarnya, atau yang dibuat agar tahan lama. Itulah yang kurang lebih namanya tamar. Itulah yang kurang lebih namanya tamar. Fa in lam yajid fa'alal ma', dan kalau tidak ada maka disunahkan berbuka dengan air. Jadi tahapannya korma basah, korma kering, baru kemudian air. Tapi kalau kita semuanya masuk, korma masuk, kolak masuk, cendol masuk, teh masuk, gorengan masuk, akhirnya ketika sholat taraweh ngantuk, betul kan? Karena semuanya dihajar. Itulah syahwat kita, nafsu kita yang kadang-kadang masih lebih besar. Karena setelah seharian terhalang oleh puasa, tertahan oleh puasa, kemudian ketika buka akhirnya semuanya keluar apa? Keluar hawa nafsunya. Semuanya masuk. Padahal sebenarnya Alhamdulillah hasanullah itu sebagai wasiat bagi istri saya pribadi dan juga antum semuanya. Orang yang memberikan teladan paling baik adalah Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita mengaku Rasul sebagai panutan kita, seharusnya juga kita mencontoh beliau SAW. Kita itu kadang-kadang subhanallah, kita ngaku ahlus sunnah, tapi kalau makanan semuanya kita ambang. Ahlus sunnah Ustaz, tapi kalau makanan semuanya diambang. Kita lupa
kita lupa mengahlus-sunnahkan diri kita dalam masalah berbuka puasa. Kita ngaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, tapi semuanya diembat. Gorengan masuk, cendol masuk, kolak masuk, teh masuk, semuanya. Ketika sholat kekenyangan, perutnya menjadi begah karena semuanya masuk. Tiba-tiba perutnya membuncit, sarung terasa, ya, mengeras, celana terasa. Sampai kenapa? Karena semuanya masuk. Kita lupa mengahlus-sunnahkan diri kita dalam masalah berbuka puasa. Kita lupa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbuka puasa. Sehingga ittiba ikhwatillah sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasul dalam berbagai macam hal sebenarnya. Dalam berbagai macam hal. Dan inilah yang namanya manhaj. Sehingga manhaj itu bukan hanya akidah saja. Manhaj itu bukan sekedar dakwah saja. Manhaj itu bukan cuma sekedar kita mengikuti keyakinan Rasulullah SAW saja. Itu bukan sekedar itu kalau kita berkeyakinan seperti itu, kita mengecilkan namanya manhaj. Kita mengecilkan namanya manhaj. Manhaj adalah metode Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam semuanya. Dalam ucapan Rasulullah kita ikuti, dalam perbuatan Rasulullah kita ikuti, dalam amal Rasulullah kita ikuti. Itulah yang namanya manhaj. Itulah yang namanya manhaj. Sehingga manhaj itu bukan cuma sekedar kita menaikkan celana kita, bukan cuma sekedar memanjangkan jenggot kita, bukan cuma sekedar akhwat yang bisa memakai penutup aurat yang sempurna, bukan cuma berhenti sampai itu saja. Kalau kita cuma berhenti sampai itu saja, maka itu manhajnya kurang, tidak sempurna, tidak sempurna. Bagus, tetapi tidak sempurna sebenarnya. Tetapi tidak sempurna. Maka kita akan lihat ketika seorang tidak sempurna dalam manhajnya, lihatlah akhlaknya akan tidak baik, lisannya tidak akan baik, perilakunya tidak akan baik, ibadahnya tidak akan baik. Kenapa? Karena manhajnya tidak sempurna dalam mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga saya berharap pada anak semuanya yang namanya mengikuti manhaj itu bukan cuma sekedar masalah akidah saja, bukan cuma sekedar masalah tauhid saja, tapi bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah dalam berbagai macam sisi kehidupan kita. Itulah yang namanya manhaj yang sempurna. Itulah yang namanya mengikuti metode Rasulullah yang sempurna, termasuk dalam masalah berbuka. Kalau kita mampu sekedarnya, sekedar saja, ya sekedar saja. Semoga itu bagian dari kita mengikuti Rasulullah SAW. Terakhir, wayatku inda fitrihi, dan berdoa ketika berbuka. Ada beberapa tafsiran bisa kita panggil dari perkataan beliau ini. Yang pertama adalah kalau kita berbuka puasa, maka perbanyaklah berdoa. Doa apapun silakan. Doa apapun silakan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lis-shaimi da'watun mustajabatun." Bagi orang berpuasa, maka dia punya doa yang mustajab. Termasuk ketika dia berbuka. Atau juga bisa dipahami, dia berbuka kemudian berdoa dengan doa buka puasa. Apa doa buka puasa? Apa doa buka puasa, Pak? Ini kita sudah buka puasa, akhirnya lupa dengan doa buka puasa. Apa doa buka puasa? Zahabat dhama wabtalatil uruhu wasabatal ajru insyaallah. Kapan ini kita baca? Kalau sudah minum, bukan sebelum minum. Kenapa? Karena arti dari doa ini zahabat dhama, artinya telah hilang rasa dahaga. Wabtalatil uruhu, telah basah urat nadi kita. Wasabatal ajr, telah tetap pahala untuk kita. Maka kapan kita baca? Kalau sudah buka puasa. Terus kalau mau buka, mau makan, apa yang kita baca? Bismillah. Boleh tidak doa buka puasa dengan Allahumma lakas sumtu? Boleh tidak? Orang beragu ini kayak jawabannya. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini manhajnya kebanyakan para ulama. Manhajnya kebanyakan para ulama boleh. Manhajnya para ulama boleh berbuka dengan mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kebanyakan para ulama
mereka menggampangkan permasalahan berdoa dengan doa yang dhaif. Mereka menggampangkan dengan berdoa dengan doa yang dhaif dengan hadis yang dhaif. Oleh karena itu kita akan temukan dalam berbagai macam kitab doa ada pembahasan tentang doa berbuka puasa dengan Allahumma laka sumtu. Di antara siapa? Di antara Imam An-Nawawi. Dalam kitab beliau Al-Azkar, beliau cantumkan doa berbuka puasa Allahumma laka sumtu. Bahkan di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan di antara juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab doa mereka disebutkan ada doa berbuka puasa dengan Allahumma laka sumtu. Sehingga yang watifillah azanallahu wa yakum, ini bukan perkara muhdas. Ini bukan perkara muhdas, ini bukan perkara bid'ah. Ya, kenapa? Karena ini termasuk ada dalilnya meskipun dhaif. Dan para ulama membolehkan berdoa dengan dalil yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Wa man fattara sha'iman falahu mislu ajri, dan siapa saja yang memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan puasa dan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Maka disunahkan pula kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberikan makan itu bagaimana? Memberikan makan itu maksudnya satu, bisa kita menyediakan makanan khusus untuk orang yang berbuka puasa. Yang kedua, kita bisa berbagi makanan dengan makanan yang kita punya kepada orang yang sedang berbuka puasa. Sehingga memberikan makan kepada orang miskin yang wajibillah tidak harus kita nunggu punya uang kemudian kita sumbangkan kepada orang lain, atau kita sumbangkan lewat masjid, atau kita sumbangkan lewat lembaga. Tidak harus seperti itu. Kita punya makanan, kita berbagi dengan orang yang sedang berbuka puasa, itu juga bagian dari memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Kita lagi mampir, misalkan di jalan, kita bawa air minum, kita bawa mungkin sekedar beberapa korma. Ada orang yang puasa, bingung, dia tidak tahu pengen buka puasa apa, kita bagi minuman, kita bagi korma, kita bagi juga. Itu juga namanya memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Sehingga jangan sampai pemimpin kita menjadi sempit, nunggu nanti kalau punya uang dah harus. Kita bagi makanan kita kepada tetangga kita, antum masak kolak, antum bagikan kepada tetangga kita, antum masak sop, antum bagikan kepada tetangga untuk berbuka. Itu juga bagian dari memberikan makan kepada orang lain. Inilah yang namanya sunnah memberikan makan. Baik, demikian beberapa hal disunahkan ketika sedang berpuasa, baik ketika sebelum berpuasa ataupun ketika sedang berbuka puasa. Satu lagi sunnah yang penting berkaitan ketika sedang berpuasa, insya Allah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat, silakan. Dari ikhwan ada pertanyaan? Assalamualaikum, Ustaz, mohon doakan suami saya agar mendapat hidayah. Suami alhamdulillah sudah mengaji, tapi dia masih menjalankan sholat lima waktu. Dan kita doakan semoga suami dari akhwat yang bertanya ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Dan terutama bukan doa kita kepada istrinya, tapi doa istrinya, doa orang-orang yang terdekat, doa orang-orang tuanya. Kalau masih punya orang tua, minta doa kepada mereka saja yang terkait agar suami diberikan hidayah. Dan yakinlah Allah yang membolak-balikan hati manusia. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Mungkin tadinya tidak iman menjadi beriman, kita tidak mau sholat, sekarang menjadi mau sholat. Maka jangan putus asa, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
Rasulullah SAW juga puasa pada hari lahirnya, betul tak? Inilah yang menjadi dalil bagi orang yang mereka mengatakan boleh berpuasa pada hari lahir. Tapi para ulama mengatakan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Itu khusus buat Rasulullah. Itu khusus buat Rasulullah SAW. Dan kata para ulama dalam ilmu usul fikih, apabila terdapat khususan buat Rasul, maka itu hanya buat Rasul saja. Itu hanya buat Rasul saja, tidak buat untuk umat. Maka tidak boleh kita puasa pada hari lahir. Apalagi kalau dikaitkan dengan apa ini? Koton. Koton itu apa sih? Jalan koton itu maksudnya. Ini kan keyakinan Jawa ya. Ini keyakinan tidak dibangun atas hal yang benar dalam agama Islam. Karena tidak boleh kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan koton, tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita yakini. Oh, si mau nikah, lihat tanggalnya dulu, tanggal lahirnya si pria, tanggal lahirnya sekian, si wanita tanggal lahirnya sekian, tidak boleh. Inilah yang namanya dalam Islam apa? At-tatayyur. At-tatayyur adalah keyakinan yang tidak dilandasi oleh dalil Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Dan at-tatayyur ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala macam ibadah, segala macam perbuatan yang disangkut pautkan dengan Allah, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Kenapa? Karena termasuk kepercayaan yang tidak ada dalil dan bisa jadi termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membayar kafarat puasa yang 2 bulan. Bolehkah putus-putus? Jawabannya tidak boleh. Membayar kafarat puasa tadi, entah karena zihar atau karena berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh putus kata para ulama. Sehingga dia harus bersambung. Sehingga kalau terputus 1 hari harus mulai lagi dari awal. Ustaz kok kejam? Ya kenapa buka puasa siang hari dengan hubungan suami istri? Jangan lakukan, jangan lakukan. Ya. Kalau tidak kuat, kasih makan 6 orang miskin. Kasih makan 6 orang miskin. Pertanyaan terakhir. Karena sebab berbeda pilihan pada pemilihan umum. Sudah lewat kemarin ya. Saya merasa terkucilkan di lingkungan kajian oleh yang berbeda pilihan dengan saya. Pemilihan pada asal bukan bagian dari agama Islam. Bukan bagian dari agama Islam. Yang diselenggarakan di negeri kita ini pada asalnya bukanlah bagian dari agama Islam. Karena Islam tidak mengenal tata cara pemilihan pemimpin dengan cara seperti itu. Ini yang pertama. Sehingga pada asalnya hukumnya sebenarnya tidak boleh. Tetapi para ulama mengatakan kalau kita tinggalkan memilih pemimpin, maka bisa jadi akan ada mafsadat yang muncul. Siapa? Akan ada mafsadat orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ada mafsadat yang muncul bisa jadi orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini dan menentukan kesatuan di negeri ini. Maka melihat maslahat dan mafsadat ini boleh kita memilih. Sehingga kita akan temukan banyak faktor para ulama boleh memilih. Karena dasar maslahat dan mafsadat, bukan karena dasar hukum asal. Hukum asal tidak boleh. Tapi karena maslahat dan mafsadat, maka kita boleh memilih. Karena melihat hukum maslahat dan mafsadat. Dan antum akan lihat, kita lihat beberapa belakangan ini banyak orang-orang yang antum lihat ingin mengacaukan negeri ini, ingin menghancurkan kesatuan terutama di antara kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin harus bersatu. Tidak boleh kaum muslimin berpecah belah sebenarnya. Asalnya tidak boleh kita berpecah belah kaum muslimin. Sehingga kalau kita melihat indikasi seperti ini, kita yang terbaik adalah memilih. Dan kalau sudah memilih, sudah lewat, kemudian kita memilih tapi beda pilihan. Mungkin beda pilihan atau mungkin ada orang tidak memilih. Maka yang pada bilang azanallahu yakum sekali lagi, ini permasalahan perbedaan pendapat. Tidak layak kita menjadikan dan membangun walak dan barok kita, permusuhan dan pertemanan kita,
kita patut untuk berpecah belah. Masalah mungkin punya perbedaan pandangan masing-masing tidak boleh, tapi tidak boleh menjadikan kita berpecah belah. Oh si ini pilih, oh dia pilih si ini, saya pilih yang ini. Oh saya nggak pilih, dia pilih. Orang selesai pertemanan tidak boleh. Tetap kita mesti menjaga pertemanan meskipun berbeda sih. Dan semuanya yakinlah ikhwati fillah azza wa jalla. Sebagian orang mungkin menyangka, Ustaz, saya nggak mau nanti tanggung jawab di hadapan Allah kalau saya pilih. Ketahuilah, orang yang memilih dan orang yang tidak pilih sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Antum sholat ditanya tidak? Antum tidak sholat ditanya tidak? Setiap amalan kita, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bertanya kepada antum, kenapa antum milih? Allah akan bertanya kepada antum, kenapa antum tidak milih? Apapun sikap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal masing-masing kita mempersiapkan apa jawaban yang kita sampaikan kepada Allah ketika kita memilih, ketika kita tidak memilih. Maksud saya, apapun sikap kita ambil, semua akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga jangan disangka antum yang tidak bilang antum berlepas tanggung jawab. Nah, akan ditanya juga semuanya. Akan ditanya juga semuanya. Maka ikhwati fillah, ini bukan sekali lagi menjadi sarana, kemudian menjadi sarana kita untuk memutus silaturahim. Nah, pantas karena beda pilihan atau karena memilih tidak memilih tidak bersahabat, tak boleh. Tidak boleh kita memilih mengucilkan hal-hal seperti itu. Maka saran saya, jangan ada hal-hal seperti menjadi kita berpecah belah. Tetap hadir kajian dan tidak boleh kita memilih teman-teman kita hanya karena berbeda sikap. Tidak boleh kita memilih hanya karena kita berbeda sikap. Dan demikian